ceritakan kebesaran nama Tuhan di setiap penjuru bumi. Sama-sama katakan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dan juga bagi teman-teman yang sudah melayani dari pagi, silakan duduk Bapak Saudara. Satu hal yang saya sangat bangga dengan gereja ini, bukan karena saya full time di sini, ya. Tapi jemaat di sini Bapak Saudara, kalau nggak disuruh duduk, dia nggak duduk. Jadi saudara benar-benar punya ketaatan yang sangat luar biasa. Saya biasanya kalau di tempat lain begitu amin dia langsung duduk. Saya bingung, saya belum suruh duduk. Tapi saudara orang-orang yang sangat luar biasa. Katakan dengan orang sebelahmu, engkau orang yang luar biasa. Amin. Nah, kita masuk kepada minggu yang kedua pada bulan Oktober ini Bapak Ibu Saudara. Dan minggu kemarin Pastor Arif sudah menyampaikan bagaimana kita harus bertanggung jawab atas seluruh area kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan bertanggung jawab dalam seluruh area kehidupan kita bukan cuma talenta yang kita harus pertanggungjawabkan, bukan cuma waktu yang kita harus pertanggungjawabkan, bukan cuma karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita yang kita harus pertanggungjawabkan, tetapi termasuk yang satu ini, keuangan kita. Amin. Jadi malam hari ini kita akan bicara tentang duit. Katakan bersama. Katakan bersama lagi. Duit. Bertanggung jawab atas keuangan kita. Atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jelas dikatakan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-25. Saudara bisa lihat, catat ayatnya itu ayat 14 sampai ayatnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-14 berbunyi. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Selanjutnya ayat-ayat tersebut kita bisa lihat cuplikan video yang berikut ini. Bisa ditayangkan multimedia? Ya.
Tuhan saudara. Itu adalah ringkasan dari Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Dan kita bisa melihat begitu marahnya seorang Tuhan yang melihat bagaimana orang yang dikasih 1 talenta itu tidak melakukan apa-apa. Artinya Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah sedang mengajarkan kepada kita, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa Dia mau kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya atau trustworthy. Tuhan mau suatu hari nanti kita bisa dengan confident, kita bisa dengan yakin, kita bisa dengan percaya diri yang kuat, berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, God, you can trust me. Saya ini orang yang layak dipercaya, saudara. Tuhan mau suatu hari nanti kita menjadi orang-orang yang sungguh membanggakan apa yang Dia sudah percayakan kepadaku. Nah masalahnya Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa dalam perjanjian baru lebih banyak mencatat, lebih banyak mengajarkan tentang duit ketimbang masuk surga. Kenapa? Karena rupanya uang merupakan isu yang sangat penting bagi Yesus Kristus sendiri. Karena uang kalau kita tidak hati-hati itu mencelakakan kehidupan kita. Nah saudara, Tuhan mau melalui perumpamaan yang diberikan kepada kita, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dipercayakan, yang ada di rekeningmu, yang ada di dompetmu, yang ada di laci rumahmu, di mana saja rupiah-rupiah yang dipercayakan kepada kita, Tuhan mau kita bertanggung jawab di atasnya. Bukan cuma rupiah sih, kalau punya dolar juga. Kalau punya ringgit Malaysia juga. Apapun mata uangnya, apapun bentuk harta yang kita punya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Nah ada beberapa prinsip, ada 4 prinsip yang kita perlu catat pada malam hari ini yang kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab atas setiap rupiah atau duit yang dipercayakan di tangan kita. Prinsip yang pertama, saya mau saudara baca bersama-sama dengan saya. Prinsip yang pertama. Sudah siap? Halo? Sudah siap? Saya mau saudara baca bersama-sama, kan ini pengakuan. 1, 2, 3. Hartaku milik siapa Bapak Saudara? Milik Tuhan. Karena jelas dalam perumpamaan tadi disebutkan bahwa orang Tuhan ini mempercayakan miliknya, hartanya kepada hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia memanggil hamba-hambanya dan Dia mempercayakan hartanya. Harta siapa? Harta Tuhan tersebut Bapak Ibu Saudara. Dan Mazmur 24 ayatnya yang pertama dengan jelas menuliskan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya, saudara. Nah, kalau Tuhan hanya empunya, lalu siapa kita? Kalau dalam perumpamaan itu disebutkan kita adalah hamba. Tapi bahasa perjanjian baru, kita bukan hamba, tapi kita adalah penata layan. Kita adalah manajer-manajer yang dipercayakan. But God is my boss. Tuhan adalah tuannya. Tuhan adalah pemiliknya. Saya cuman seorang penata layan yang dipercayakan beberapa rupiah, yang dipercayakan beberapa dolar. Saya hanya pelayan. Saya bukan pemilik, saudara. Nah, Bapak Saudara, apa karakteristik yang dihidupi oleh seorang penata layan? Karakteristik yang pertama, dia tidak menjadikan harta Tuhan tetapi hamba. Dia tidak pernah menjadikan harta itu sebagai tuannya, karena Tuhan tetap Tuhan, tidak pernah digantikan oleh uang. Saya harap saudara menangkap ini. Ada seorang bapak yang sangat terkenal menuliskan, Bapak Sirkus Dunia, menuliskan hal ini. Hati-hati Bapak Saudara. Karena kita sering terjebak dengan ini. Bahwa uang adalah tuan yang sangat jahat atau hamba yang sangat baik. Money is a terrible master but an excellent servant. Seorang yang sangat kaya menuliskan ini. Uang itu kalau kita tidak hati-hati, kalau sampai kita menghambakan diri kepadanya, kalau sampai dia menjadi
menjadi tuan atas kehidupan kita, hidup kita diatur oleh uang, keinginan kita diatur oleh uang, motivasi kita diatur oleh uang, maka dia akan menjadi hamba yang sangat jahat. Namun sebaliknya, kalau kita dengan penuh hormat kepada dia yang mempercayakan uang itu kepada kita, mengatur uang-uang itu sesuai dengan aturan yang Tuhan sudah arahkan, maka dia akan menjadi hamba yang sangat luar biasa. Mengendalikan uang bukan dikendalikan uang. Menjadikan uang hamba dan bukan tuan. Jangan sampai kita menjadikan dia tuan. Karena kalau dia jadi tuan kita, maka dia akan sangat jahat. Dia akan kendalikan seluruh kehidupan kita. Dan itu yang kita harus jaga, saudara-saudara. Seorang yang lain bernama Dave Ramsey menuliskan, "You must gain control over your money, or the lack of it will forever control you." Saya nggak tahu, saudara. Tapi saya nggak mau dikuasai oleh uang. Karena Tuhan saya bukan uang. Tuhan saya adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dan kehidupan. Nah, kita perlu mengambil keputusan pada malam hari ini. Siapa yang kita layani? Apakah hidup saya melayani uang? Atau uang itu saya pakai menjadi hamba saya yang baik, saudara. Engkau harus dapat menguasai uangmu. Jika tidak, selama-lamanya uang akan menguasai engkau. Hati-hati. Apa indikasinya, saudara-saudara? Apa indikasinya orang yang hidup untuk uang? Segala sesuatu diukur dengan uang. Kasih sayang diukur dengan uang. Enggak dibeliin kado aja, ulang tahun, marah saudara-saudara. Langsung enggak diakui lagi jadi orang tua. Enggak diakui lagi jadi suami. Ya ampun, kesian amat sih, cuma gara-gara kado ulang tahun yang diharapkan tidak dibelikan. Pengen mobil enggak dibeliin, cerai, ya ampun. Pengen punya rumah sendiri, capek pak, kita ngontrak terus. Saya pikir suaminya juga tahu kali ya, capek ngontrak terus ya. Kalau tahun depan gak beli rumah, tidurnya di ubin. Saudara-saudara, dan kita mengukur segala sesuatu dengan uang. Bahkan bahayanya kita selalu mengukur kasih sayang dengan uang. Kalau Tuhan gak kasih saya sekian uang, dia gak sayang saya. Kalau kamu gak kasih saya, kamu gak sayang saya. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Segala dasar keputusan ditentukan oleh uang. Motivasinya uang, yang dikejarnya uang, rela melakukan apa saja demi uang, saudara-saudara. Kehidupannya menjadi money driven. Money driven life. Kehidupan yang didrive, yang didorong oleh uang. Itu adalah indikasi bahwa sebenarnya uang itu telah menjadi tuan atas kehidupan kita. Saya berdoa firman Tuhan malam hari ini memang tidak nyaman. Tapi ada kebenaran Tuhan yang kita harus tahu. Supaya kita tidak menghambakan diri dengan uang. Amin Bapak Saudara. Nah, indikasi yang pertama, karakteristik seorang penata layan yang pertama, tidak menjadikan harta tuan, tapi hamba. Nah, yang kedua adalah dia tahu apa yang menjadi prioritas ketika menggunakan uangnya. Bagaimana dengan uang dia mengasihi Allah, bagaimana dengan uang dia mengasihi sesamanya, karena itu adalah perintah agung Yesus. Yesus bilang, kasihilah Allahmu, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Ini juga applicable di dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah seorang yang sangat mengerti bahwa posisi kita hanya penata layan, maka kita akan memiliki indikasi tahu apa yang menjadi prioritas dalam mengasihi Allah dengan uang kita dan mengasihi sesama kita. Apa buktinya? Dia akan makan roti dan tabur benih. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Saudara-saudara, kita kalau sebagai seorang penata layan, kalau kita mengerti prioritas dalam kehidupan kita, maka kita akan makan roti dan kita akan tabur benih. Dan berita baiknya adalah bahwa setiap kita di dalam dompet kita, di dalam rekening kita, di dalam tabungan kita, hati-hati, ternyata di situ ada 2 kategori. Yang satu adalah benih
untuk ditabur, dan yang satu adalah roti untuk dimakan. Kalau kita tidak pernah menabur benih, maka kita nggak pernah menuai. Halo? Kalau kita nggak pernah menabur benih, maka kita nggak pernah akan menuai. Dan firman Allah sudah jelas menuliskan bahwa di dalam dompetmu itu, coba ngomong dengan orang sebelah. Di dompetmu, di rekeningmu itu ada benih dan ada roti. Makan rotinya, tabur benihnya. Kita dengar pengumuman tadi, seed of faith. Ada benih iman yang kita perlu tabur, yang kita perlu mengambil bagian di dalamnya. Kalau saudara perhatikan, walaupun kita punya target secara nominal di gereja ini untuk pekerjaan misi, namun kita juga selalu melihat jumlah kartu yang masuk. Kenapa? Karena jumlah kartu yang masuk itu jauh lebih penting daripada nominalnya. Keterlibatan setiap individu di dalam gereja Bethlehem ini jauh lebih penting karena nominal itu Tuhan pasti sediakan. Tapi apakah kita berani untuk menuliskannya? Apa saja yang termasuk benih? Benih itu adalah persembahan persepuluhan kita. Benih itu adalah pemberian-pemberian yang Tuhan gerakkan hati kita untuk melakukannya. Saudara, saya mau anjurkan saudara. Jangan saudara ngasih kepada seseorang kalau bukan karena digerakkan oleh Tuhan. Jangan ngasih hanya karena belas kasihan dari kita secara jasmani. Aduh, kalau nggak ngasih saya nggak enak nih. Ketahuan banget saya nggak ngasih dia. Padahal kita nggak tergerak. Makanya kenapa hubungan kita sama Tuhan tuh mesti dekat. Supaya ketika Tuhan bisik, kita tahu kemana Tuhan mau kita arahkan uang-uang kita yang adalah benih itu. Amin Bapak Saudara. Karena kalau kita memberi karena perintah Tuhan, itulah benih yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan akan menyediakan. Jangan terganggu dengan apapun juga, tetapi biarlah konsentrasi kita kepada Tuhan dan suara Tuhan. Tuhan, berapa yang Engkau mau aku tulis tahun ini untuk seed of faith saya? Tuhan, karena saya percaya kalau Tuhan yang taruh itu, Dia yang akan mencukupkannya. Amin Bapak Saudara. Jadi sebenarnya Tuhan sudah punya maksud ketika Dia mempercayakan uang-uang itu kepada kita. Dia sudah mengarahkan kita, ini untuk ini dan ini untuk itu. Nah saudara bayangkan gak? Saudara pernah tolong seseorang, saudara tahu bahwa dia sedang butuh uang sekolah. Terus saudara bilang, oh Kak ini tolong ya buat bayar uang sekolah anak-anak. Tapi ternyata gak dibayarin. Dia pakai buat beli baju baru. Apa rasanya? Pernah ngalamin itu? Saya pernah ngalamin itu Bapak Saudara. Ada orang yang terikat sama obat tidur. Sekali datang bertobat, bawa satu renceng, ada obat macam-macam di situ. Satu kantong kresek. Isinya berkas-berkas obat semua, kertas-kertas obat itu. Dia sudah minum. Satu ketika dia bilang sama saya, Pastor Yohana, kasihan anak saya. Ada field trip dari sekolah, tapi nggak bisa ikut karena nggak punya uang. Saya bilang, coba ibu tanya lagi ke sekolahan, apakah itu compulsory apa enggak? Kalau tidak harus, nggak usah ikut karena ibu nggak punya uang. Terus akhirnya dia pergi dan dia tanya, menurut dia tanya, saya nggak tahu dia tanya apa enggak. Tapi dia kabarin saya, oh Pastor Yohana, katanya nggak apa-apa, nggak perlu ikut. Oh puji Tuhan kalau gitu, kamu nggak perlu paksakan diri. Terus dia bilang apa? Besok-besoknya, Pastor Yohana tapi saya kesian sama anak saya. Dia tuh pengen pergi katanya gitu. Oh gitu ya Cik? Oke deh, saya coba usahakan. Saya ngomong sama bagian anak asuh di gereja. Tolong keluarkan 150.000 untuk field trip anak ini. Akhirnya itu saya antar sendiri uang itu ke rumahnya. Bu, tolong ini dibayarkan supaya anaknya bisa ke taman safari waktu itu dan menikmati mungkin seumur hidup dia baru satu kali itu. Dan saya membayangkan sukacita anak itu saudara-saudara. Dan akhirnya saya ketemu dia di hari Selasa, itu kejadiannya hari Sabtu. Harusnya ya pergi ke taman safari. Saya ketemu dia hari Selasa malam. Terus anaknya lagi main boneka harimau di rumah salah satu jemaat di mana kami bertemu. Dan saya bilang sama itu, aduh puji Tuhan, nanti kamu akan lihat harimau beneran ya. Saya bilang gitu dengan sukacita saudara-saudara. Malam itu saya pulang,
Saya nggak tahu kenapa mamanya SMS saya. Ci, maaf ya Ci, saya tuh nggak bisa bohong sama Ci Yohana. Padahal udah bohong sebenarnya. Saya nggak bisa bohong. Loh kenapa? Uang yang dibayarkan untuk field trip itu udah saya pakai beli obat. Kan udah bertobat kemarin. Kalau saudara jadi saya, saudara marah nggak? Yang ngasih uang udah pesan, ini tolong ya sekian buat ini pakai ya buat ini. Tapi tidak dipakai sesuai dengan arahan, berarti kita orang yang tidak bisa dipercaya. Amin saudara. Nah Tuhan sudah menetapkan, belajar memberikan persepuluhan. Memang kalau saudara cari persepuluhan di perjanjian baru sulit untuk ditemukan. Tapi kalau persepuluhan saja kita tidak bisa berikan, jangan harap yang lain kita bisa berikan. Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk memberi? Bukan Tuhan kekurangan. Karena Mazmur 24 ayat 1 sudah jelas mengatakan Dia memiliki seluruh dunia ini. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan persepuluhan, mengajar kita untuk memberi kepada orang susah, mengajak kita untuk memberkati orang lain, itu untuk kepentingan kita saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita jatuh dalam ketamakan. Tuhan gak mau kita jatuh dalam cinta akan uang. Satu-satunya obat ketamakan adalah memberi. Gak ada penangkal yang lain soal tamak. Kecuali kita harus memberi. Karena waktu memberi kita sedang mengikis keinginan kita. Mengikis kehendak kita. Dan ikut dengan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berpikir, gereja kok ngomongin duit lagi, suruh kasih persembahan. No, itu bukan untuk kepentingan kita. Saudara percaya, saudara harus percaya bahwa saudara gak kasih sekalipun Tuhan sanggup untuk membiayai gereja ini. Ini gereja Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir, kalau saya memberi enakan pendetanya dong. Tunggu dulu. Saya mau cerita satu sama saudara. Bahwa Tuhan bisa dengan caranya memelihara hamba-hambanya. Tuhan bisa lakukan itu. Nah ada banyak pikiran-pikiran negatif yang membuat kita tidak melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Satu kali saya sedang istirahat siang dan ada yang ketok pintu terus bilang, Pastor Yohana ada yang minta didoain. Saya ketemu dengan seorang saudara sepupu, bukan orang Kristen. Dia seorang saudara sepupu, saudara ngerti saudara sepupu? Dari Sumatera Barat. Suku yang cukup fanatik dengan kekristenan. Bapak ini datang dan ingin ketemu. Saya juga gak kenal dia. Terus dia bilang, Ibu, saya merasa hidup saya dikerjain orang. Loh, kenapa Pak? Ya karena semua proyek saya gak ada yang tembus. Saya kesulitan luar biasa secara keuangan. Mau gak Ibu berdoa buat saya katanya. Saudara, seorang yang belum percaya kepada Yesus. Akhirnya saya injili dia. Saya bilang, Pak, kalau Bapak sungguh hati percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan bikin Yesus itu kayak tukang sulap. Jangan bikin Yesus itu kayak dukun. Begitu kita ada maunya, kita langsung minta. Tapi kita sebenarnya gak percaya sama dia. Yesus mau kita percaya sama dia, saudara. Dan akhirnya setelah saya ceritakan dan injili dia dan saya berdoa untuk dia, saudara-saudara, 1 minggu kemudian selama 1 minggu saya berangkat ke Kalimantan Tengah karena waktu itu ada kebakaran di gereja di Palangkaraya. Waktu saya pulang dari Kalimantan Tengah, dia minta ketemu lagi. Saya bingung ada apa lagi, jangan-jangan dia kerjain orang. Rupanya dia datang bawa amplop. Terima kasih Ibu karena sudah mendoakan saya dan ini ada sedikit berkat yang saya ingin bagikan. Di situ saya sangat percaya Tuhan sanggup memelihara hamba-hambanya. Jadi kalau saya mengembalikan perpuluhan saya di organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Jawa Barat ini, saya nggak perlu khawatir bahwa itu seolah-olah dipakai buat yang lain. No, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengatur sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Makan roti dan tabur benih. Jangan harap bisa menuai kalau kita nggak pernah menabur. Amin Bapak Saudara. Nah, apalagi yang kita lakukan sebagai prioritas kita? Kita tahu prioritas kita dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama melalui makan roti dan tabur benih. Dan kita juga tahu prioritas melalui penuhi kebutuhan, kendalikan keinginan kita. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, dan ini ayat favorit banyak orang.
Allahku akan memenuhi segala apa saudara? Segala apa? Kita suka klaim ayat ini. Enggak salah saudara ya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam Kristus Yesus. Apa yang harus kita pelajari dari ayat ini? Kita mesti mempelajari bahwa kita harus penuhi kebutuhan kita terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah mengendalikan keinginan kita. Seringkali kita rusak keuangannya. Seringkali kita tidak menerima berkat Tuhan yang sesungguhnya karena kita nggak bisa kendalikan keinginan kita. Ayat 19 ini muncul karena ada ayat-ayat yang sebelumnya. Paulus dengan luar biasa mengatakan ini, bahwa Allahku akan memenuhi. Siapa yang percaya Allah akan memenuhi keperluan kita? Amin. Tapi ada ayat-ayat sebelumnya, mari kita lihat itu. Ayat-ayat sebelumnya mengajarkan kepada kita, kita harus terlebih dahulu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi Tuhan gak bisa memenuhi janjinya, memenuhi keperluan kita kalau kita itu tidak pernah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa adanya. Apa yang dimaksud dengan mencukupkan diri dengan apa adanya? Kalau punya penghasilan 3,7 juta, jangan punya gaya hidup 20 juta. Kalau dapat uang saku 200.000 satu minggu, jangan pakai 1 juta satu minggu. Halo? Masalah mulai datang ketika kita melihat apa yang tidak ada di tangan kita. Saudara-saudara, dan kita berpikir yang ada pada tangan saya apa ya? Uang cuma 200.000 rupiah. Aturlah uang 200.000 rupiah itu. Dan saya mau kasih tahu pada malam hari ini. Kartu kredit itu nominalnya bukan milikmu. Halo? Itu milik bank. Milik siapa? Bank. Jangan pikir gak apa-apa lah penghasilan saya 2 juta. Kartu kredit saya ada 18 juta. Jadi totalnya ada 20 juta. Salah besar. Ngomong sama orang sebelah. Salah besar. Ada seorang pinter menulis ini dan ini kalimat bagus, saudara mesti catat ini. Yang ngerti bahasa Inggris mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Every time. Aduh, saya suka ini. Setiap kali kita minjem untuk keperluan ya, bukan untuk usaha ya. Kalau usaha itu beda ceritanya. Ada returnnya. Untuk keperluan yang dikonsumsi. Pinjam buat apa? Beli baju. Pinjam buat apa? Beli beras. Yang habis dimakan udah habis. Dan dikatakan orang yang berhikmat ini, Nathan W. Morris mengatakan, setiap kali kamu pinjam, termasuk pemakaian uang kartu kredit, you are robbing. Kamu sedang merampok masa depanmu. Saya renungkan ini lama. Dan bilang Tuhan terima kasih. Karena memang saya gak suka pakai kartu kredit. Pinjam. Saya mau bilang saudara hati-hati. Hati-hati. Gak ada orang yang bisa bebas kalau keliling kartu kredit itu gak ada. Dan hari-hari ini ada begitu banyak pinjaman tunai yang ditawarkan. Begitu saya pinjam, masa depan saya harus bayar utang itu. Padahal harinya belum nyampe. Gajian tanggal berapa sih? 25. Hari ini udah pakai 1,5 juta yang harus bayar nanti tanggal 25. Jadi setiap kali kita terima berkat Tuhan hasil jerih lelah kita gak pernah nikmati. Terus kita mulai bilang, Tuhan gak memberkati saya. Karena kok saya gak bisa nikmati gaji saya ya? Karena rupanya ada cara yang salah. Every time you borrow money, you are robbing your future. Ada orang tiap kali gajian, aduh bayar utang. Tiap kali gajian, bayar utang. Begitu gak kerja dia bingung. Mau bayar pakai apa? Yang ngerti maksud saya katakan amin. Ada banyak aplikasi online yang menawarkan uang hari-hari ini. Bisa pinjam dengan gampang. Tanpa bunga.
Saudara, saya mau kasih tahu nggak ada yang gratis hari-hari ini. Hati-hati. Kuncinya jangan sampai kita tidak menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan kasih gaji, hasil tenaga kita, hasil keringat kita. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa nikmati. Kenapa? Karena kita punya kebiasaan minjem, termasuk minjem kartu kredit. Jelas Bapak Saudara? Prinsip yang pertama, harta yang Tuhan percayakan kepadaku itu adalah milik Tuhan yang dipercayakannya kepadaku. Prinsip yang kedua yang kita harus hidupi adalah bukan masalah digitnya, tetapi masalah respon. Kalau ditanya, kamu kalau dikasih uang sama mama, warnanya apa? Mempermasalahkan warna. Udah tahu nih Sabtu pasti hijau lagi. Kali-kali merah kayak emang kenapa sih mesti hijau terus? Saya mau tanya saudara, apa bedanya 20.000 sama 2 juta? On juga nih Pastor Yohana nanyanya kayak begini katanya. Kalau 20.000 itu cuma bisa beli pulsa. Kalau 2 juta saya bisa ganti HP baru. Masa gitu aja gak ngerti sih? Poinnya bukan itu Bapak Saudara. Kalau poinnya itu berarti kita mempermasalahkan digit. Kita mempermasalahkan nominal. Kita mempertanyakan kenapa dia dikasih yang warna merah saya yang warna hijau. Poin yang kebenarannya adalah mau 20.000 kek, mau 2 juta kek, mau 20 juta sekalipun itu adalah milik Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya jangan pernah pusing. Soal perpuluhan saya cuma 10.000, it's okay. Ada orang bilang sama saya, Pastor, gak usah kasih deh habis cuma sedikit. Loh, yang mempermasalahkan sedikit itu siapa? Ya dirimu. Emang pernah ditagih? Kok cuma segitu sih perpuluhannya? Kalau ada yang tagih saudara mesti lapor. Lapor ke gereja. Kok dia ngomong gitu sih perpuluhan saya cuma sedikit? Gak ada urusannya itu. Tuhan aja gak nagih kok. Tuhan aja gak tanya kok kamu kasih perpuluhan cuma segitu. Itu hati nurani kita. Itu bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi kebenarannya adalah mau sedikit atau maupun banyak itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita harus bertanggungjawabkan mau 20.000 kek, mau 2 juta kek, prinsip seorang penata layan harus tetap diaplikasikan. Tetap ada roti dan tetap ada benih. Amin Bapak Saudara. Tetap ada roti dan tetap ada benih. Tetap ada prioritas-prioritas di dalam kehidupan kita. Itu prinsip yang kedua. Jangan permasalahkan digit, tapi permasalahkan bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan percayakan. Prinsip yang ketiga, respon saya hari ini menentukan apakah kepada saya akan ditambahkan atau diambil. Saudara lihat tadi dramanya? Respon saya hari ini akan menentukan apakah kepada saya nanti akan ditambahkan oleh Tuhan atau apa yang ada itu akan diambil. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, mempunyai apa? Mempunyai hikmat untuk mengatur, mempunyai roh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam setiap uang yang kita punya. Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripada. Ini berbicara tentang apa Bapak Saudara? Berbicara tentang ada waktu. Ada batasan waktu ketika kita dipercayakan rupiah-rupiah tersebut. Ada waktunya akan tiba. Tuhan lihat, oh so sorry son, kamu rupanya gak bisa dipercaya. Daripada uang ini merusak kamu, daripada uang ini menghancurkan kehidupan kamu, lebih baik kamu gak punya uang. Dan dia akan tambahkan kepada orang yang bisa dipercaya. Siapa yang saudara mau jadi? Itu pilihan kita hari ini. Saya mau jadi orang yang nanti akan ditambahkan, itu saya mau. Atau saya mau jadi orang yang kepadanya semua akan diambil daripadanya. Itu pilihan kita saudara-saudara. Pemilik akan kembali. Tidak selamanya engkau menikmati apa yang ada sekarang. Itu bisa menjadi lebih besar di waktu yang akan datang. Atau itu bahkan diambil daripada kita saudara.
Pemilik akan kembali dan memutuskan apakah orang tipe saya dan saudara perlu bisa dipercaya atau tidak. Jika bisa dipercaya, dia akan tambahkan. Tapi kalau tidak bisa dipercaya, mohon maaf, diambil semuanya. Itu prinsip yang ketiga. Dan saya mau tutup dengan prinsip yang keempat. Jadilah orang yang baik versi Tuhan. Apakah saya mau jadi orang yang baik dalam versi Allah? Bukan orang baik versi manusia. Kalau versi baik, versi orang baik dalam versi manusia, itu apa saja saya minta dia kasih itu, baru bager orangnya. Tapi versi Tuhan sangat berbeda. Kepada orang yang menerima 2 dan 5 talenta, Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi kepada orang yang punya 1 talenta, Tuhan itu berkata dalam ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Yesus menyebut orang-orang yang bisa dipercaya itu adalah orang-orang yang baik. Dan Yesus menyebut orang-orang yang tidak bisa dipercaya itu adalah orang-orang jahat. Kita mau jadi orang apa malam hari ini? Mari jadi orang yang bisa dipercaya. Bahwa harta yang kita miliki adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Yang mengerti bahwa jumlah bukanlah masalah. Kalau kita permasalahkan jumlah saudara, kita gak pernah akan bisa dipercaya oleh Tuhan. Permasalahkan respon kita. Lihat hati kita, bagaimana kita meresponi Tuhan. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Uang harus menjadi berkat buat kita, bukan menjadi kutuk. It is concerning how we use money and what money being used for. Apakah kita menggunakan uang untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan kita? Jaga harga diri dengan duit. Kalau anak saya nggak dibeliin merek ini, kasihan dia di tengah-tengah teman-temannya. Saudara hati-hati, engkau sedang membangun prestis dan identitas yang salah pada anak-anakmu. Jadilah apa yang ada pada diri kita. Amin saudara. Apakah kita pakai uang untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan kita? Yang kedua, apakah kita pakai uang untuk membangun kehidupan kita dan orang lain, atau justru menghancurkan kehidupan kita dengan hal yang sia-sia? Uang menjadikan kita sombong, itu sia-sia. Uang untuk beli rokok itu sia-sia saudara-saudara. Uang untuk beli kuota dan nonton yang enggak benar itu sia-sia. Uang yang berlebihan dipakai untuk mempercantik diri. Yang kalau bangun pagi itu beda dengan pas siang hari. Terlalu banyak itu sia-sia saudara. Saya nggak bilang ibu-ibu nggak usah tampil beda, ya perlulah tampil beda. Seperti saya malam hari ini. Tapi enggak selalu berlebihan sehingga itu di luar dari kemampuan kita paksakan diri kita. Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Berapa banyak saudara yang mengerti firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mau bersama-sama dengan saya berkata, Tuhan aku mau belajar bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab lagi. Ada masa lalu kita, mungkin dulu kita memakai uang dengan tidak menghormati Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang mengampuni kita dan menghapus segala dosa kita di masa lalu. Amin. Dan malam hari ini adalah malam yang baru. Kita mau taruh hidup kita dalam Tuhan, belajar dan dikuatkan oleh firman Allah. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar hikmat Allah melekat di dalam hati kami. Setiap kali kami memutuskan untuk spend uang kami, Tuhan ajar kami. Setiap kali kami menerima berkat Allah dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk mata uang yang lain, dalam bentuk harta benda, ajar kami bagaimana kami menggunakannya Tuhan. Roh Kudus yang ingatkan kami. Terima kasih
Karena anugerah-Mu, penebusan-Mu menghapus kesalahan kami di masa lalu. Tapi kami mau menjadi orang baru pada malam hari ini. Yang mengerti dan belajar untuk mengimplementasikan firman Tuhan. Terutama di dalam keuangan. Tuhan, hamba berdoa biar Engkau akan memberkati setiap sidang Jumat-Mu. Mereka yang dalam kesulitan keuangan karena salah pengaturan. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan dan kemenangan untuk menjalani proses yang ada dan hidup baru di dalam Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Snappy